wabarakatuh. Ibu-ibu, selamat sore semuanya. Perkenalan dulu ya Bu ya. Kan apabila tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama saya Cici. Saya lahir di Bandung tahun 86. Nah, status saya udah menikah dan punya 2 anak. Sama ya, kira-kira ibu-ibu semua gitu ya Bu ya, udah punya anak semua. Nah Ibu, pertemuan hari ini kita akan belajar tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular atau yang disingkat dengan PTM. Tujuan belajar hari ini agar ibu-ibu semua mampu melaksanakan edukasi tentang aktivitas fisik. Jadi yang khusus hari ini kita akan belajar tentang aktivitas fisik. Nah, ibu-ibu, aktivitas fisik itu hubungannya sama apa? Ini faktor risiko PTM itu jadi ada 2, yang bisa diubah sama yang nggak bisa diubah. Nah, yang nggak bisa diubah itu ada 3, usia, jenis kelamin, sama genetik. Genetik itu apa Bu? Keturunan ya. Nah, yang bisa dirubah itu banyak Bu, ada merokok, ada kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, obesitas, darah tinggi, sama prediabetes atau kencing manis. Sekarang kita ngebahas khusus tentang edukasi aktivitas fisik ya Bu ya. Jadi, menurut penelitian WHO tahun 2009, kurang aktivitas fisik itu merupakan penyebab kematian keempat yang terjadi pada penyakit tidak menular. Jadi dengan kurangnya aktivitas fisik bisa beresiko apa aja Bu? Darah tinggi, kolesterol tinggi, terus gula darah tinggi yang disebut kencing manis, sama obesitas. Obesitas itu kegemukan. Nah, perkiraan 60% dari penduduk dunia itu yang dewasa itu terpapar penyakit tidak menular akibat kurangnya aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu apa? Setiap gerakan tubuh yang dapat meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Biasanya setiap hari ibu-ibu suka beraktivitas fisik nih di rumah, kayak membersihkan rumah, mencuci, menyetrika ya Bu ya. Terus ada juga latihan fisik. Latihan fisik itu kayak jalan kaki, jogging, senam aerobik. Jadi latihan fisik itu bertujuannya meningkatkan kebugaran jasmani. Kalau olahraga beda lagi ya Bu ya. Kalau olahraga mah dilakukan secara teratur untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan bisa prestasi. Olahraga banyak macamnya ya Bu ya, ibu-ibu udah tahu. Nah, ibu-ibu, sekian dari saya tentang aktivitas fisik. Bisa dijelaskan lagi ya Bu ya. Jadi kesimpulannya, aktivitas fisik itu faktor resiko penyakit tidak menular yang dapat dirubah ya Bu ya. Jadi banyak bisa dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ibu-ibu, apa artinya kegiatan aktivitas fisik? Ya, jadi aktivitas fisik itu setiap gerakan yang mengeluarkan energi. Misalnya apa Bu? Kayak mencuci piring, ngepel, banyak ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Kayaknya sehat semua nih, ceria. Oh ya, sebelum menyampaikan materi, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Dr. Santi Dewi Lestari. Saya pemegang program PTM di Puskesmas Nagrag. Pada kesempatan ini, Bu, saya akan menyampaikan materi tentang edukasi diet sehat dan seimbang. Nah, kita ini lagi ya Bu ya, yang sebelumnya, materi yang sebelumnya tentang cerdik, di mana diet sehat dan gizi seimbang ini merupakan salah satu komponen dari cerdik, yaitu komponen di huruf D-nya, yaitu diet seimbang. Apa aja sih itu? Diet sehat dengan gizi seimbang adalah pola konsumsi makanan yang mengandung gizi
zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kekurangan ya Bu ya. Nah ini bisa diilustrasikan dalam gambar isi piringku, dimana di sini ya sebagian sayuran, kemudian ada makanan pokok, lauk pauk dan buah-buahan. Kemudian jangan lupa juga kita harus minum karena tubuh kita juga membutuhkan mineral. Asupan minum yang dianjurkan adalah minimal 8 gelas per hari ya ibu-ibu. Nah ini ada 10 pedoman gizi seimbang yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya biasakan sarapan, kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi tidak boleh monoton ya Bu ya makanannya, menu makanan sehari-hari itu. Kemudian batasi mengkonsumsi yang manis, yang asin dan berlemak karena kalau berlebihan itu akan menyebabkan penyakit tidak menular. Kemudian biasakan mengkonsumsi protein yang tinggi protein, makanan yang tinggi protein seperti lauk, tahu, tempe. Jangan lupa juga cuci tangan, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Nah, ini ada anjuran konsumsi gula, garam, dan lemak per hari. Ini berdasarkan dari anjuran Permenkes nomor 30 tahun 2013, di mana kita biasanya menyingkat dengan GAGILS ya Bu ya. Jadi GAGILS itu konsumsi gula tidak boleh lebih dari 4 sendok makan per orang per hari. Kemudian konsumsi garam tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Dan konsumsi lemak tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya kesimpulannya dari materi ini yaitu kita tidak boleh makan yang berlebihan atau makan juga yang kurang. Jadi harus diet seimbang ya Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, juga para undangan serta panitia yang telah menyelenggarakan acara yang baik ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya, hidayah dan kesehatan kita dapat berkumpul bersama di tempat yang baik ini. Dalam acara pelatihan kader mengenai faktor risiko penyakit tidak menular dan bahaya rokok. Sebelum kita masuk pada inti pembicaraan kita kali ini, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Purwanti. Saya bekerja di Puskesmas Nagrak, Kabupaten Bandung. Dan saya telah bekerja kurang lebih selama 4 tahun menjadi pengelola atau pemegang program penyakit tidak menular. Demikianlah perkenalan diri saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam acara materi yaitu tentang bahaya rokok. Di sini mungkin akan kita jelaskan mengenai dampak rokok bagi kesehatan, mengapa rokok berbahaya bagi para pengguna dan orang yang ada di sekitarnya, kemudian bagaimana menanggulangi bahaya rokok bagi remaja. Apa peran pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok? Begitu pula apa akibatnya dan risiko bagi perokok? Apa itu rokok dan bahayanya? Kemudian bagaimana atau apa untuk menanggulangi kebiasaan merokok di masyarakat, atau upaya apa untuk menanggulangi kebiasaan merokok yang ada di masyarakat? Kemudian bagaimana cara agar tidak menjadi perokok pasif? Pertama akan saya jelaskan mengapa dampak rokok bagi kesehatan. Jelas, efek dari perokok yang paling pertama adalah merusak organ tubuh kita. Akibat asap rokok adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis atau pneumonia. Kemudian, apa efek yang akan terjadi pada remaja jika dia merokok? Tidak saja remaja, mungkin masyarakat umum lainnya. Melihat kandungan rokok tersebut,
Tentu saja hal tersebut membawa pengaruh buruk bagi masa anak-anak usia sekolah. Perubahan perilaku yang merokok kini akan dapat merusak konsentrasinya.